Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, saat kemarin telah kita tuturkan bagaimana Raden Patah, asal usulnya, silsilahnya. Saat ini kita akan mengupas tentang bagaimana Raden Patah dalam mendapatkan ilmu pendidikannya. Nah, sedulur sekalian, awal yang diperoleh Raden Patah pendidikan itu dipastikan berasal dari sang ibu yang tentunya menanamkan kaidah-kaidah dasar ajaran Islam. Selain itu, Raden Patah juga belajar masalah agama dan ilmu pemerintahan kepada Arya Damar. Saat dewasa, sewaktu kebutuhan akan ilmu keislaman tentunya harus ditambah semakin banyak, sehingga Raden Patah tentu merasakan ketidakpuasan mendapatkan pelajaran agama dari Arya Damar yang saat masih muda tentunya adalah haus akan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tasawuf, kan semakin penasaran demikian kan. Nah, bagaimana kelanjutannya kisah ini? Monggo disimak, tapi sebelumnya saya mohon dukungan panjenengan untuk memberikan subscribe, like, dan juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, mohon dibagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku, saat Raden Patah merasakan ketidakpuasan mendapatkan pelajaran agama dari Arya Damar, yang tentunya Arya Damar masih mengikuti nilai-nilai ajaran agama lama karena bijaksananya pemikiran Arya Damar. Perbedaan pendapat masalah agama antara Raden Patah dengan Arya Damar pun sering terjadi, sebagaimana disinggung dalam serat Kandaning Ringgit Purwo. Ini akan saya bacakan bahasa Indonesianya ya, terjemahnya yang saya ambil dari Atlas Wali Songo karangan dari Kiai Agus Sunyoto. Sudah dewasa keduanya, Raden Patah bertukar pandangan dengan sang kakak Arya Damar, membincang ilmu. Arya Damar memiliki dasar ilmu Buddha atau Hindu-Buddha, dan Raden Patah memiliki dasar ilmu Islam. Lalu pergilah Raden Patah mengasingkan diri atau uzlah ke Gunung Sumirang, gunung di seberang sungai. Puasa mutih, berhasrat untuk menegakkan agama yang mulia, karena malu di hati telah dikalahkan oleh Arya Damar dalam membincang ilmu. Putra Arya Damar, Raden Kusen, enggan ikut ayahnya. Kemanapun Raden Patah pergi, Raden Kusen selalu ikut. Ketika Raden Patah pergi bertapa atau uzlah di gunung, Raden Kusen menyusul. Raden Patah meminta agar Raden Kusen pulang, karena perjalanan yang akan dilakukan sangat berat, akan pergi ke Jawa. Namun Raden Kusen telah menyatakan tekad hidup dan matinya akan diabdikan kepada Raden Patah. Lalu mereka berdua pergi mengembara, keluar dan masuk hutan, melangkah sepanjang tepian sungai, lupa makan, lupa tidur, sampai mereka berdua berada di pinggir laut. Dalam pengembaraan mencari ilmu, Raden Patah dan Raden Kusen dikisahkan sampai ke pinggir laut dan berjumpa dengan seorang pelaut Cina yang membawa mereka berdua ke Jawa. Setelah di Jawa, mereka berdua dihadapkan kepada Sunan Ampel guna menyampaikan keinginan untuk berguru agama Islam.
Raden Patah dan Raden Kusen kemudian diterima sebagai murid oleh Sunan Ampel. Raden Patah kemudian dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtosimah. Dan Raden Kusen dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Nyai Wilis. Demikianlah kabar putra dan cucu Raja Majapahit asal Palembang yang berguru kepada Sunan Ampel tersiar sampai ke ibu kota dan dilaporkan kepada Raja Majapahit. Menerima laporan itu, Prabu Brawijaya kemudian mengundang Raden Kusen cucunya ke istana. Sewaktu datang memenuhi undangan ke istana, di hadapan raja, Raden Kusen menyatakan keinginannya untuk mengabdi kepada raja, yang tiada lain adalah kakeknya. Ia bersedia mempersembahkan jiwa dan raganya untuk raja. Prabu Brawijaya berkenan dengan cucunya itu. Keinginan Raden Kusen untuk mengabdi pun diterima dengan sukacita. Lalu Prabu Brawijaya mengangkatnya menjadi seorang adipati, sang pecatondo di negeri Terung. Setelah Raden Kusen menjadi adipati di Terung, Sunan Ampel memerintahkan Raden Patah untuk membuka pedukuhan baru dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di sekitar pedukuhan baru itu. Sunan Ampel memerintahkan Raden Patah untuk berjalan ke barat sampai ke Glagahwangi dan membuka dukuh di situ. Namun di sana ada bupati yang berkuasa, yang menjalankan kekuasaan selalu menghalangi agama Islam. Lalu Raden Patah mundur pergi ke Demak. Setelah di Demak, Raden Patah mendirikan pedukuhan. Dalam waktu singkat, Raden Patah sudah bisa membangun Demak menjadi besar. Kemudian Raden Patah diundang ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya. Raden Patah pun menghadap Prabu Brawijaya, menyatakan bakti setia kepada Prabu Brawijaya. Raden Patah diangkat menjadi adipati di Bintara, dengan ketentuan setiap tahun akan menghadap ke Majapahit. Sejarah Banten menggambarkan bagaimana Raden Patah di Demak dengan gencar melakukan dakwah Islam. Ketika Lembu Suro, adipati Bintoro, mendengar itu, dikabarkan hal itu kepada Raja Majapahit. Raden Usen, harusnya Raden Asan atau Raden Patah, disuruh datang menghadap dan diangkat menjadi tanda di Bintara. Dengan diam-diam, tanda Bintara membuat persekutuan terhadap penguasa kafir Demak itu. Pengikutnya makin bertambah, dan pada suatu malam bersama-sama dengan pengikutnya, ia mengamuk di kota. Raja Bintara gugurlah oleh amukan itu. Putranya, Lembu Peteng, dipungut anak oleh tanda Bintara. Berdasarkan sumber historiografi Banten yang sering tumpang tindih urutan ceritanya ini, diketahui bahwa Raden Patah semula adalah seorang pejabat tanda atau pancatanda. 5 orang pejabat tinggi kerajaan yang berdiri dari pejabat Demung, Ronggo, Tumenggung, Kanuhuruhan, dan Patih. Lewat sebuah perebutan kekuasaan, membunuh Adipati Bintara Lembu Suro yang telah melaporkannya kepada Raja Majapahit. Ia kemudian mengangkat diri menggantikan atasannya sebagai Adipati Bintoro. Anak Lembu Suro yang bernama Lembu Peteng diangkat anak oleh Raden Patah. Setelah berkuasa itulah Raden Patah menyatukan kekuasaan Demak dan Bintoro menjadi Demak Bintoro, yang menurut babat Tanah Jawi, Raden Patah setelah berkuasa
menggunakan gelar Senopati Jimbuningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Kisah perebutan kekuasaan Tanda Bintara terhadap Adipati Bintara Lembu Suro inilah yang mungkin dikacaukan dengan cerita perebutan tahta Majapahit oleh Raden Patah, yang semestinya peristiwa perselisihan Majapahit dengan Demak itu terjadi di era Sultan Trenggono yang ditandai serangan laskar-laskar Islam di bawah pimpinan Sunan Ngudung dan dilanjutkan oleh Sunan Kudus pada 1447 Saka dan 1449 Saka atau 1525 dan 1527 Masehi, jauh setelah wafatnya Raden Patah.